Halo, nama saya Juan Gilbert Buki. Saya mahasiswa semester 4 dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan relasi antara tradisi dan Alkitab. Untuk itu, selamat menikmati. Kita bersama-sama juga sudah mengetahui bahwa Alkitab menjadi pusat pengajaran di dalam gereja. Dan kita juga sudah mengetahui bahwa Alkitab merupakan salah satu bentuk pernyataan Allah akan umatnya. Hanya saja perlu kita ketahui bahwa Alkitab sudah ditulis pada masa yang lampau, sudah melewati banyak perubahan di tengah masyarakat di dalam dunia. Untuk itu pada masa kini seringkali orang mempertanyakan bagaimana relevansi Alkitab dengan kehidupan sehari-hari. Masih berkaitan dengan masalah relevansi, banyak orang juga masih sampai pada hari ini menganggap Alkitab sebagai buku yang suci, buku yang tanpa kesalahan, buku yang tanpa kata celah. Padahal kita harus memperhatikan bahwa sekalipun Alkitab merupakan pernyataan dari Allah, Alkitab merupakan pernyataan Allah yang dibukukan dan juga disertai turut campur tangan dari manusia. Untuk itu baik bagi kita untuk mengenal bagaimana keterkaitan penulis dan Alkitab, berkaitan juga hal-hal yang melatar belakangi penulis dalam menulis Alkitab. Sampai pada kesempatan kali ini kita sudah mengetahui bahwa Alkitab begitu dipengaruhi oleh Maka, ketika kita melupakan peran dan penempatan serta kehidupan tradisi di dalam Alkitab, kita juga melupakan banyak hal. Hal itu juga terjadi di dalam gereja-gereja. Gereja begitu meninggalkan konteks tradisi di dalam Alkitab, sehingga gereja melupakan bahwa terdapat konten di dalam Alkitab yang bersifat menindas, seperti muncul pada saat ini gerakan-gerakan feminis, gerakan-gerakan lain-lainnya. Sekaligus gereja merupakan bahwa ada sisi pembebasan dalam Alkitab yang dapat memulihkan banyak orang. Alkitab dipandang begitu mudah sehingga banyak orang bisa mengerti dan memahami Alkitab dengan konteks yang sangat sempit. Lalu bagaimana kita dapat mengetahui peranan tradisi dalam Alkitab? Para penulis Alkitab dipengaruhi tradisi sehingga dapat menggabungkan perjalanan sejarah bangsa Israel dengan mengaitkannya pada karya-karya yang Allah hasilkan bagi mereka. Dengan tradisi juga mereka berusaha menghadirkan Allah dan karyanya di tengah-tengah bangsa Israel. Dengan kacamata tradisi juga kita dapat meyakini dengan benar Alkitab sebagai dasar dan inti pengajaran di dalam kehidupan manusia, karena apa yang mereka tulis, penulis Alkitab ditulis, diberkati dan didorong oleh Roh Kudus dan diinspirasi oleh karya-karya dan kuasa Allah. Pada bagian akhir dari penjelasan ini, pada akhirnya kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa Alkitab sekali-kali tidak bisa dianggap sebagai satu buku yang sempurna. Alkitab pasti memiliki keterkaitan dengan kehidupan manusia karena ditulis juga dengan manusia. Jangan sampai kita begitu mendewakan dan menjadikan Alkitab lagi mendewakan diri dengan Kristus. Kristus juga merupakan bentuk dari pernyataan Allah, hanya saja pernyataan itu benar-benar berasal dari Allah, bukan turun dari manusia. Sekalipun Kristus juga lahir dari tengah-tengah sebagai manusia budi. Penting bagi kita untuk memahami bahwa Alkitab berkaitan dengan konteks penulis dan segala macam hal yang melatar belakanginya, dan kita dapat mampu memahami Alkitab dengan lebih baik. Penjelasan ini tidak lalu membuat kita dapat menyingkirkan Alkitab dari pengajaran ini Islam, yang saja mendorong kita untuk mengetahui dari mana Alkitab berperspektif. Penjelasan ini pada akhirnya juga memberikan kita satu sudut pandang baru mengenai pentingnya kegiatan hermeneutika dalam membantu seorang
sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.